Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Sambil saya capture dulu pertanyaan. Untuk halaman pertama. Oke, satu, dua, tiga. Sudah. Oke, baik. Yang mau nemenin saya on kamera silahkan. Yang tidak bisa karena kuotanya terbatas juga nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya. Dahulu mungkin untuk pertemuan hari ini saya belum secara resmi memperkenalkan diri. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Langsung diisi dengan Pak Bus ya. Oke, udah terlihat semua ya. Muncul di layar sing mudah-mudahan. Nah, oke, ini untuk yang menggunakan komputer. Nah, saya ingin tahu nih, kalian ada di mana saat ini gitu ya, saat ini kan. Misalkan ada yang di luar kota ya nanti bisa menunjuk ya dari mana. Nah, ini caranya mouse yang Anda yang menggunakan komputer, mouse-nya silahkan Anda gerakkan ke sebelah kiri layar sampai mentok. Nanti di sebelah kiri layar sampai mentok itu ada annotate, annotate gitu ya. Silahkan Anda klik annotate-nya, terus kemudian cari gambar arrow pointer. Oke, yang request annotate akan saya aktifkan. Akan di request annotate ya, bukan remote ya, annotate ya. Oke. Kemudian di sebelah kirinya akan muncul gambar panah. Nanti gambar panahnya silahkan klik seperti ini. Nah, kelihatan nih, Anda sedang berada di mana. Yang di Bandung biar nggak numpuk, misalkan turunin ke bawah gini boleh gitu kan. Jadi yang di atas biar tidak saling tabrakan gitu. Temennya biar tidak saling tabrakan, namanya biar nggak tidak saling apa namanya ketimpa. Waduh, jangan diurak-urak. Ini jangan diurak-urak ini. Nah, itu oke. Okay. Bandung silakan kalau misalkan biar nggak numpuk temennya di kebawahin gini nggak apa-apa. Saling numpuk. Saya sih pengennya di sini sambil main gitu pengennya. Oke, ada yang di Cirebon. Wah, Cirebon, Jakarta. Nggak ada yang di luar luar Jawa. Silakan yang menggunakan komputer bisa panahnya di arah ke kiri. Wah, dibusak. Jangan dicoret-coret. Gambar panah, cari yang gambar panah, jangan gambar pensil. Wah, jangan jangan remote. Annotate. Wah, ada yang lagi di laut. Ada yang lagi di laut. Amat siapa itu? Z. Oh, belum belum nunjuk gitu ya. Oke. Wah, lumayan nih. Ada yang dari mana nih? Oh, ada yang dari Sumatera. Hairul Ovik.
Panahnya di lautnya atau di Sumateranya? Atau di kepulauan apa ini yang di bawah ini? Saya peta butanya masih jelek. Atau di Bangka. Anotet ya requestnya ya, jangan remote control ya. Ya, bisa, bisa. Oke, mayoritas saya lihat di Jawa ya berarti ya, di Barat ya. Terus di Jawa Barat. Ada yang Muhammad Ahmad, wah Ahmad Ri, apa ini? Ri apa? Oh, ada yang di Medan juga. Oke, saya coba capture ya. Just. Wah, jadi yang di luar daerah mungkin cuma satu, dua, tiga, empat ya. Ada 4 orang nih yang posisinya berada bukan di Jawa. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Kalau gitu, kita lanjutkan top annotation-nya sekarang. Oke. Nah, perkenalannya ini, tulisan saja dulu. Eh, mudah-mudahan juga bisa memanas-manasin. Bisa men-encourage ya. Bentar, panas ya. Oke, jadi di sini tuh memang saya hobi sekolah atau gimana apa gitu. Jadi lulus SMA, saya pernah bilang saya numpang lahirnya di Surabaya, TK-nya di Cimahi, lanjut balik SD-nya lagi di Surabaya, pindah ke Bali, pindah lagi Surabaya, terakhir lanjut lagi SMP itu Lampung, kemudian Palembang, balik lagi Lampung, kemudian SMA-nya kebetulan orang tua dipindahin lagi ke Surabaya, tapi saya nekat merantau di Bandung. Bandungnya di mana SMA-nya? SMA Briges. SMA Pangbaungna gitu ya. Oke. Dan saya ambil D3 dan saya ambil S1. D3-nya itu di komputer, kemudian S1-nya saya lanjut di hasil FMIPA Unpad. Saya juga ngambil S1 sipil saat itu, tapi alhamdulillah cukup setahun saja nggak kuat. Jadi saya drop out dari sipil. Ternyata jalur hidup saya di komputer. Nah, jadi kemudian ngambil S2 di TB. Saat ini masih jadi mahasiswa juga seperti Anda di UI ya. Seperti yang kemarin Pak Yuda bilang ketemu saya kok beda. Iya, karena saya lagi jadi mahasiswa gitu kan. Oke. Terus kemudian yang mau saya encourage lagi di sini adalah yang berikutnya. Ada pendidikan profesi. Ya, ini yang ujung-ujungnya sampai ke sertifikasi profesi. Saya sih berharap Anda tidak hanya apa namanya puas dengan ijazah saja. Beberapa sertifikasi profesi saya yakin di bidang teknik industri ataupun teknik logistik mungkin nanti ke depannya ada. Jadi jangan jangan cuma puas dengan ijazah. Ya, silahkan ambil seperti itu karena saat ini dunia kerja sudah mulai aware dengan beberapa sertifikasi profesi yang sifatnya baik itu nasional maupun internasional. Saya hanya mencourage seperti itu karena saya di teknik logistik saya nggak tahu nih apakah sertifikasi profesinya seperti apa karena saya dari bidang informatika. Oke, kontak saya emailnya seperti itu, terus kemudian nomor HP saya juga sudah ada di grup ya, jadi silahkan hubungi WhatsApp aja. Jadi, oke, next untuk kehadiran sesuai aturan Telkom seperti ini bla 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 nya saya nggak mau ngomong juga sebenarnya karena kelasnya online. Kalau di kelas offline kan mungkin Anda tapping ya, Anda melakukan tapping di kelas dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang nggak ambil pusing juga Anda tapping sendiri atau nappingin teman Anda gitu kan. Bukan urusan saya juga gitu karena saya dari dulu diajarinnya mungkin
It's not my problem, it's your problem. Kenapa? Anda mungkin merasa tidak bisa mengikuti mata kuliah saya. Bagi saya no problem. Anda minta ampun saya kasih, gitu. Nggak ambil pusing. Karena ujung-ujungnya nanti di saat dunia kerja, nah, pasti Anda akan malu sendiri dengan nilai yang Anda miliki, tapi Anda tidak memiliki skill apapun. Tapi kalaupun ada juga, saya pernah ketemu mahasiswa, Pak, mau izin saya nggak bisa ikut kuliah Bapak karena saya sudah menguasai. Oke, silakan, nggak masalah. Nah, pas ujian UTS UAS memang dia bagus, ya sudah, saya kasih aja. Ngapain saya harus apa namanya, cegah atau mencegah dia memperoleh nilai bagus karena memang dia memiliki kemampuan, gitu ya. Oke. So, kalau untuk keterlambatan, maksudnya ini di sini keterlambatan kehadiran dan sebagainya, biasanya saya akan informasikan. Kalau misalkan akan lebih dari 30 menit, saya akan informasikan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu ada kegiatan atau ada hal-hal apa yang di luar kita inginkan, misalkan. Jadi biasanya saya akan informasikan di grup. Kalau memang saya tidak bisa hadir, saya akan bilang tidak hadir. Atau kalau misalkan saya delay 15 menit atau 20 menit atau sampai lebih dari 30 menit pun biasanya akan saya informasikan di grup. Bahkan biasanya sebelumnya, kecuali apa namanya, saya tidak bisa menghubungi Anda karena tidak ada jalur internet ataupun koneksi internet apapun. Kemudian untuk keterlambatan tugas, nah biasanya saya ada tugas akan saya berikan. Kemudian kalau Anda mengirimkan tepat waktu, oke. Kalau tidak tepat waktu bagaimana Pak? Nggak jadi masalah juga bagi saya, cuma ya saya harus menghargai orang-orang yang bisa mengumpulkan tepat waktu. Akhirnya ada konsekuensi yang akan Anda terima pada saat Anda tidak mengumpulkan tepat waktu. Tidak ada tugas tambahan kecuali izin sakit atau dismisi. Artinya di sini harus apa namanya? Biasanya silahkan infokan ke saya. Misalkan Pak, saya tidak bisa hadir. Mungkin saya nanti akan lihat di recording sessionnya saja. Oke, no problem bagi saya karena ini kelas online beda dengan kelas offline ya. Karena kelas offline nggak ada yang record. Oke, next. Di sini aturan perkuliahan menyebutkan satu aktor berbicara, tapi ini kalau saya nggak jadi masalah karena di kelas mungkin saya agak sedikit terdistract, tapi kalau di sini mungkin saya nggak sudah terbiasa terdistract dengan komputer gitu ya, jadi nggak masalah. Kemudian jadi artinya kalau misalkan Anda akan apa namanya, bertanya, silakan raise hand di sini juga ada atau langsung open mic, misalkan menginterupsi Pak, mau izin mau nanya misalkan seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini yang biasanya apa namanya, copy paste. Ini biasanya kalau kalau online ini enak banget. Nyarinya enak banget, pasti akan ketahuan. Anda sama atau tidak tugasnya dengan orang lain itu pasti akan terlihat banget. Apalagi coding ya. Nanti kalau udah ngomong coding, itu Anda mau ubah seperti apapun itu sepertinya kelihatan. Karena codingnya akan, stylenya akan kelihatan. Kalau dalam kita-kita anak-anak informatika, kalau udah ketemu mahasiswa yang nyontek, itu enak banget, kelihatannya enak banget gitu. Karena segala sesuatunya pasti mirip. Dia tidak punya trik, tidak tahu caranya gimana mengubah. So biasanya saya akan kasih option, eh mau nilai sebenarnya atau nilai sewajarnya. Kalau nilai sebenarnya artinya saya akan ambil dari coding Anda. Tapi kalau nilai sewajarnya berarti ya oke. Maksudnya bener, ngodingnya salah. Oke, masih saya kasih kasih nilai sewajarnya. Nah, karena waktu itu saya pernah dapat dosen S2 saya di ITB itu ketemu teman-teman informatika atau dosen-dosen informatika yang seangkatan saya pasti kenal dengan gitu. Lebih parah. Kita ngoding nulis di dalam kertas, misalkan habis 2 halaman folio, ngodingnya ditulis di kertas gitu, bukan di komputer, ngodingnya tulis di kertas. Baru beberapa baris beliau pada saat meriksa langsung dilingkarin bahwa ini codingnya salah dan langsung dikasih nilai 0. Loh, kesel kan, kita kan protes loh. Bu, kok nilai saya 0? Lah ini codingnya salah sintak. Kira-kira kalau ditulis dalam komputer jalan nggak? Nggak. Kalau nggak jalan berarti apa? Error. Ya udah, selesai kan? Berarti coding nggak jalan. Jadi gimana Bu? Ya udah 0. Udah, kita satu kelas stres tuh. Namanya nulis di kertas sama nulis di komputer pasti beda kan? Artinya di situ kita waktu itu dituntut untuk menulis coding itu zero error. Nggak boleh ada error. Tapi ya mungkin kalau untuk anak-anak yang
dan field-nya mungkin beda cerita gitu. Tapi kalau kita memang field-nya di situ ya akhirnya kita udah kayak komputer aja gitu kan. Nulis di kertas pun ya diusahakan sesuai sintaknya dan tidak akan terjadi error di. Oke, tapi buat Anda nggak sih, nggak seperti itu. Tenang aja. Beda kok. Anda teknik logistik beda dengan anak-anak saya yang di teknik informatika. Aman, aman. Oke, lanjut. Kelas offline, oke. Ini, oke udah. Yang saya langsung ngomong kelas online aja ya. Oke, untuk kelas online silakan mengaktifkan video. Di sini disebutkan mau mandi atau tidak mandi bukan poin plus Anda juga, nggak ada yang tahu juga gitu kan. Soalnya nanti Anda sudah bisa bikin atau ada teman-teman Anda di bidang informatika membuat sebuah kamera video dan berikut mendetek baunya. Baunya ini bau baru mandi, bau belum mandi, itu bisa dimunculkan di layar tulisannya baru mandi, belum mandi, wah, baru bangun tidur gitu kan, dan sebagainya. Oke, kemudian kalau untuk mengaktifkan videonya, ya saya minta sih kalau bisa mengaktifkan pada saat kita untuk capture apa namanya perluan presensi ya untuk laporan berita acara ke kampus. Oke, next gunakan baju berkerah yang pantas. Oke, mungkin sih karena dia. Oke, sebaiknya sih memang seperti itu. Jadi berikan baju berkerah, bawahnya Anda masih pakai sarung pun juga no problem kan, nggak kelihatan kan. Atau bawahnya cuma pakai celana pendek pun oke, jangan sampai Anda di capture gambarnya lagi pakai singlet. Oh, bahaya. Oke, next. Mode bulan kita ada online dan belajar mandiri. Sesi perkuliahannya saya pakai secara materi, latihan soal, diskusi maupun presentasi. Komponen penilaiannya ini seperti yang ada di LMS juga gitu ya. Jadi saya ada kemungkinan UTS tetap dilaksanakan, kemudian UAS-nya based on project bisa, atau dua-duanya based on project juga bisa aja. Saya belum menentukan, saya mau coba diskusi dengan Prodi dulu. Oke, saja untuk pertemuan rule-nya. Saya coba buka ternyata. Oke, lanjut. Materi kita hari ini adalah tentang flowchart dan algoritma. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apa istilahnya? Memberikan informasi kepada orang lain tentang sistem ataupun proses yang ada atau yang Anda bikin untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Jadi flowchart, algoritma, ataupun pseudocode itu adalah sebuah pemodelan sebuah sistem untuk orang lain bisa mengerti. Kalau kita sebagai apa namanya individu yang memiliki sebuah kegiatan, bagaimana orang tahu kegiatan kita sehari-hari? Caranya apa? Kalau kita hanya menarasikan saja atau menceritakan, pasti orang akan boring ya. Saya yakin Anda kalau baca sebuah buku, tulisan semua, nggak ada gambarnya, pasti langsung protes gitu kan. Ini buku bacanya susah. Kenapa? Bacanya pun kadang-kadang harus pakai penggaris. Kenapa? Karena harus ini udah baris gini, ini baris berikutnya, baris berikutnya, baris berikutnya. Karena semua dalam bentuk tulisan. Kira-kira menurut Anda akan lebih mudah membaca tulisan atau membaca gambar? Saya yakin hampir 100% Anda akan bilang saya lebih senang lihat gambarnya, Pak. Kenapa? Gambarnya bisa menceritakan. Jadi ada aturan tertentu yang harus diperhatikan. Makanya kenapa manga lebih disukai daripada novel? Karena manga ada gambarnya, Pak. Jadi kelihatan gitu kan. Ekspresinya pun bisa dimunculkan di situ. Tapi kalau tulisan novel, kita menghayal sendiri atau kita melakukan imajinasi. Oke, kita masuk materinya. Nah, pada saat membuat program di dalam komputer, kita biasanya memiliki dua fase, yaitu kita problem solving terlebih dahulu, terus kemudian implementation.
Di mana dalam problem solving di sini kita akan membuat sebuah urutan kira-kira apa yang akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Urutan ini yang disebut dengan algoritma. Fase implementasinya apa? Baru kita bicara algoritma tadi akan diimplementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Jadi secara nggak langsung kita bilang kalau bicara algoritma dalam membuat sebuah program, Anda akan secara tidak langsung melakukan algoritma. Meskipun ada juga orang yang langsung, Pak, ada orang dikasih masalah, dia langsung ngoding dalam bahasa pemrograman. Oke, karena dia sudah terbiasa. Terbiasanya gimana? Secara nggak langsung dia sudah memikirkan bahwa urutannya akan seperti ini. Contoh, bagaimana cara menghitung luas segitiga? Saya akan nanya, ada yang nanya lagi, segitiga apa, Pak? Segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi, kan? Nah, tapi kalau ada yang langsung segitiga itu setengah alas kali tinggi, langsung ngomong kayak gitu, oke, nggak masalah. Tapi kan ada beberapa hal yang harus didetailkan terlebih dahulu. Maka kita akan bicara step by step-nya, baru di algoritmanya. Karena saya kan tadi nggak bilang menggunakan rumus apa, artinya bagaimana cara menghitung sebuah luas segitiga. Nah, orang pada bilang setengah alas kali tinggi. Ya kalau yang diketahuinya tingginya, gitu. Karena kalau yang diketahui sisinya, gitu kan, akan jadi pertanyaan lagi. Sisinya berarti sisi kali sisi ataupun jadi kubus terus bagi dua, nah, baru kita dapat uh, luas segitiga dan sebagainya. Nah, ini banyak 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 case yang bisa dilakukan ya. Oke. So, dalam hal ini problem solving ini kalau saya bilang kadang-kadang kita lakukan metode menghayal, melakukan imajinasi. Apa sih urutannya? Harus ngapain sih gitu kan? Seperti bicaranya misalkan kemarin Pak Yuda bilang gimana caranya buat sebuah Indomie rebus. Jadi kan kita harus secara gampangnya Anda sudah bisa ngebayangin. Oke Pak, yang pertama pastikan punya Indominya gitu kan misalnya. Indomie merek apapun whatever gitu kan. Nah, terus kemudian ngapain? Setelah Indominya kita miliki, pastikan juga punya panci, punya kompor, atau punya airnya. Sehingga kita punya bahan-bahan untuk membuat Indominya. Pak nggak punya mangkoknya gimana? Ya udah makan di pancinya langsung, misalkan seperti itu kan. Tapi minimal kita harus mendetailkan. Nah baru kita bicara berikutnya adalah langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Nggak mungkin kan kita langsung buka apa namanya plastik bungkus Indominya langsung kita makan. Karena itu jadi makan crispy. Mame gitu kok. Nah, langkah-langkah ini yang harus diurutkan, terus kemudian baru kita bicara, sudah tahu algoritmanya, sudah tahu langkah-langkahnya, baru kita akan implementasikan dalam bahasa pemrograman. Oke, next. Nah, bagaimana problem solving yang dilakukan ini, langkah-langkahnya seperti apa? Ada yang disebut dengan pseudocode. Pseudocode ini adalah bahasa istilahnya bahasa umum gitu ya, bahasa umum yang membantu kita dalam membuat sebuah algoritma. Pseudocode-nya bisa dalam bahasa apapun. Di sini bahkan informal English bisa atau gabungan dari bahasa komputer atau yang bahasa yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Terserah mau pakai yang di apa namanya? Secara umum algoritma ini kita bisa bilang Pak, bedanya dengan pseudocode apa? Ya, pseudocode ini secara gampangnya dalam bahasa kita sehari-hari Anda bisa mendefinisikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Kemudian urutannya, misalkan kayak kemarin saya bilang bagaimana Anda cara meninggalkan room. Misalkan Anda memejamkan mata, berarti Anda asumsinya berada dalam sebuah ruangan kelas, bagaimana Anda meninggalkan kelas tersebut. Pastikan Anda harus tahu dulu posisi saya lagi ngapain Pak, lagi berdiri, lagi duduk, atau lagi tiduran di kelas gitu ya. Nah, harus tahu dulu seperti itu sehingga kita punya step-step yang akan bisa kita lakukan. Gambaran dari pseudocode seperti itu.
Oke, di sini contoh algoritma dan sebuah aktivitas. Nah, misalkan kita bicara algoritma ini, kita bicara step by step-nya. Seperti halnya di sini disebutkan seperti halnya sebuah resep gitu kan, apa yang harus Anda lakukan setiap hari gitu kan. Atau misalkan yang umum deh, saya yakin anak milenial ini kalau bicara bangun tidur Anda ngapain? Step pertama, ada yang bisa tulis di chat? Step pertama Anda bangun tidur ngapain? Saya pengen tahu, coba. Saya aktifkan chat. What is the first time when you get up on from bed? Bangun tidur ngapain? Buka mata. Wah, oke, ada yang lain? Ada yang belum matanya belum kebuka tapi telinganya udah denger, ada. Ada yang belum buka. Tuh, ada yang langsung matiin alarm. Tapi matanya masih merem. Minum bisa. Sadar. Ada yang sadar. Berarti tidurnya nggak sadar ya? Oh iya, emang nggak sadar, Pak. Cek HP. Nah, ini anak milenial banget nih. Yang dicari HP, mana HP? Walaupun mata masih merem, langsung yang dicari HP, mana HP? Baru buka mata, begitu kepegang baru sadar kalau masih nafas. Kalau kalau ini mah apa namanya, udah dibilang pasti udah urusannya sama yang di atas gitu. Kalau nggak bangun berarti lewat gitu. Oke, ada yang rajin banget langsung rapin kasur. Yakin nih langsung rapin kasur. Biasanya cowok mah boro-boro gitu kan. Kamar kosannya tuh paling berantakan tuh cowok gitu. Masuk kamar cowok pun begitu masuk, bau pandan. Ketahuan jomblo abis tuh biasanya. Oke, jangan bohong ayo. Tuh kan, ada yang protes tuh. Kayaknya teman sekamarnya dulu pernah apa namanya di asrama bareng nih kayaknya nih. Kalau misalkan sekamar jomblo semua begitu masuk kamar asramanya, wah bau pandan, Oke, so kita lanjutin ya. Jadi artinya tiap orang pasti beragam. Nah, makanya ini tadi yang saya bilang, kalau ini saya jadikan tugas, nggak mungkin Anda akan melakukan sebuah jawaban yang sama. Kalaupun sama, cara penulisannya pun pasti akan beda, gitu kan? Nah, jadi istilahnya kalau kita-kita orang-orang informatika begitu mencari plagiarisme atau yang mana sih yang nyontek, wah ini gampang banget, tinggal lihat aja. Jawabannya sama. Secara logika kalau jawabannya sama, tulisannya pun pasti akan sama. Nah, ini yang nyontek. Tapi kalau dia menjelaskan, mendeskripsikannya beda, ya itu pasti akan kelihatan bahwa oke, dia cerita sama-sama buka mata, tapi buka matanya mungkin Pak pas buka mata ada tambahannya pasti kata-kata. Buka mata bersihin belek karena biasanya ngumpul semua tuh pangkal mata. Terus kemudian, nah step berikutnya baru ngapain kan gitu. Oke, ada yang bilang tadi apa namanya? Buka mata, terus kemudian tadi cek HP, matiin alarm, dan sebagainya. Nah, ini aktivitas yang pertama kali Anda lakukan. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya ngapain? Selanjutnya ngapain? Nah, itulah algoritma. Jadi, Anda akan bisa bilang, oke, daily activity saya, bangun jam sekian, jadi mungkin pasti bangun subuh dulu, kemudian tadi melek dulu, atau bangun subuhnya karena bunyi alarmnya, atau karena ditelepon orang tua, atau ditelepon yayangnya, gitu kan. Nah, udah salat belum yang? Nah, gitu kan. Enak banget itu. Oke. Ini jomblo abis nih kasihan nih salah kalau saya ngomong kayak gitu nih. Oke, saya lanjut deh. Oke, nah, contoh. Kita akan bicara sebuah contoh bagaimana pseudocode dan algoritma yang ada ya. Buatlah sebuah algoritma untuk mendefinisikan sebuah nilai akhir dari sebuah mata kuliah misalkan untuk mengetahui apakah anak tersebut lulus atau tidak lulus.
cara lulus dan tidak lulus. Ya, karena saja lulus dengan nilai A, B, C, D, E, oh, kok lulus gitu. A, B, C, dan yang tidak lulus pun ada nilai D dan E, misalkan seperti itu. Nah, kemudian nilai ini dikalkulasikan dari rata-rata 4 bagian. Ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS. Nah, misalkan seperti itu. Nah, gimana cara bikin algoritmanya? Cara pseudocode-nya seperti apa, algoritmanya bagaimana, bahkan nanti bikin flow chart-nya seperti apa. Oke, so, nah, so kita harus tahu dulu. Kalau ceritanya seperti ini, apa nih yang jadi patokan utamanya? Patokan utamanya tentu saja yang ini, saya coba coret-coret dulu ya. Oke, patokan utamanya adalah 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Saya harus memasukkan nilai dari masing-masing ini sebagai sebuah acuan, kan? Nah, di sini disebutkan buatlah algoritma untuk mendefinisikan nilai akhir dari seorang mahasiswa yang diindikasikan untuk menyatakan lulus atau tidak lulus. Lulus tidak lulusnya diambil dari average atau rata-rata dari nilai tes, kuis, UTS, dan UAS. Oke, nggak apa-apa. Silakan yang bermasalah dengan bandwidth nggak apa-apa. Silakan di off cam nggak apa-apa. Nah, berarti apa? Saya harus memasukkan variabel ini kan? Untuk selanjutnya ngapain? Untuk selanjutnya kita cari rata-ratanya. Artinya apa? Berarti saya tambahkan, kemudian dibagi dengan 4. Karena bicara rata-rata. Kalau ada 5 ya berarti pembaginya adalah 5. Selanjutnya ngapain? Menentukan apakah dia lulus, apakah dia fail. So, stepnya seperti itu. Nah, makanya di sini dimunculkan. Masukkan 4 nilai. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara menjumlahkan dan membagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena ada 4 input. Pak, gimana kalau jadi 5? Ya tinggal bikin 5 input, di 5. Namanya kan average kan dibagi dengan banyaknya variabelnya. Kemudian hasilnya, kalau rata-ratanya misalkan di bawah 60, maka dia fail. Kalau di atas 60, maka dia pass. Di sini nggak ada sebut 60 60-nya ya. Ini tadi makanya belum detail. Artinya apa? Dalam memecahkan sebuah permasalahan, Anda harus tahu dulu secara detail. Di sini tidak disebutkan lulus enggaknya, kan? Saya cuma asumsikan, oh ya gampang Pak. Nah, itu salahnya nanti. Ini saya juga sudah langsung ambil sedikit pelajaran buat Anda bahwa segala sesuatu informasi pun harus sampai kita dapatkan secara detail. Karena apa? Codingnya nggak akan bingung nanti. Kok Pak ini tahu-tahu dapat 60 dari mana? Loh, 60 dapat dari mana? Nah, tidak ada detail di sini. Harusnya Anda tanya dulu tadi. Detailnya ini menyatakan lulus dan nggak lulus dari mana Pak? Tapi kan nggak ada yang nanya nih tadi. Harusnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ini salah satu detail contoh bahwa Anda harus lebih teliti. Nah, tidak mungkin sesuatu itu muncul sendirinya dengan kata-kata 60 tadi. Oke, saya coba lanjut. Asumsikan di sini sudah ada tulisan penentu lulus tidak lulusnya kalau dia apa namanya? Peroleh nilai lebih besar dari 60 maka dia akan lulus, kurang dari 60 maka dia akan fail. Lebih besar pun juga jadi masalah juga. Lebih besar atau lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Kalau baca di sini berarti kira-kira seperti apa? Secara notasi matematika yang menurut Anda tahu. Coba silakan di chat. Ada yang tahu notasi matematikanya kalau dari kata-kata if average is below 60, tampilkan informasi fail. Else, jika tidak, tampilkan informasinya adalah pass. Any idea?
sini terlihat. Nah, udah ada yang nulis nih. Nah, oke. Udah ada yang nulis ya. Jadi lebih kecil dari 60 maka fail, lebih besar sama dengan 60 maka pass. Kebalik gak nih? Jadi yang benar gimana? Benar beginikah? Lebih kecil 60 itu maka fail? Atau ya, biasanya lebih kecil sama dengan fail? Ini juga harus jelas juga kata-katanya. Tapi kalau di sini sebenarnya udah kelihatan below 60. Berarti 60-nya termasuk atau tidak? Enggak kan? Kan kalau below 60 berarti di bawah 60, maka itu fail. 60-nya berarti apa? Lulus kan? Lanjut. Nah, ini tadi pseudocode-nya. Sekarang kita bicara algoritmanya. Kira-kira apa yang membeda? Stepnya sama nggak? Stepnya sama. 1, 2, 3. Ada step 1, input a set of mark. Step 2, calculate. Step 3, if average. Sekarang begitu bicara algoritmanya, kita bikin yang sama. Input mark 1, mark 2, mark 3, mark 4. Ini apa? Saya membuat sebuah inputan. Variabel pertama namanya M1, yang kedua namanya M2, yang ketiga M3, yang keempat M4. Kenapa harus saya bikin seperti itu? Ya kan tadi pengen mau ngitung, berarti kan harus ada angka yang dimasukkan dulu. Kemudian hitung, jumlahkan, dan dibagi 4. Hasilnya kita akan simpan dalam sebuah variabel yang namanya grade. Masih harus pakai variabel dan sebagainya. Nanti kita penjelasannya lebih lanjut nanti kalau sudah mulai masuk coding. Next, kita kasih kondisi. Jika grade-nya lebih kecil daripada 60, maka tampilkan tulisan print fail. Else artinya jika tidak, maka tampilkan pass. And if. Pak, kenapa harus ada if, terus kemudian harus ada else, kemudian ada and if, dan mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas logikanya, kita akan membuat sebuah perhitungan, karena ada skor pencarian di sini, pembandingan atau condition. Nah, sinilah kita akan gunakan jika ini maka ini. Kalau dalam matematikanya informasi matematikanya seperti itu. Jika ini maka ini. Jika tidak maka ini. Ya, gitu kan? Jika ini terpenuhi, saya bisa informasikan secara kasat mata tadi seperti ini. Jika nilai ini terpenuhi, maka tampilkan fail. Jika tidak, maka tampilkan pass. Segampangnya seperti itu. Anda diminta membeli sesuatu. Maka kondisinya adalah cek dompet. Jika di dompet Anda uangnya tersedia, maka Anda beli. Jika tidak, maka pulang. Nggak jadi beli gitu kan. Oke. Nah, next kita bicara flow. Flowchart. Flowchart di sini, kalau tadi ada yang bingung, Pak, ini gimana sih maksudnya? Nah, dengan menggunakan flowchart, biasanya dalam bentuk gambar, orang akan lebih mudah memahami. Nah, tadi gambar ini akan memudahkan kita untuk membaca. Tapi tidak semua gambar juga bisa dibaca orang dengan mudah. Makanya ada yang disebut dengan nama flowchart. Flowchart ini adalah sebuah gambar atau sebuah notasi simbol-simbol gambar yang secara general, secara umum, semua orang ngerti ini fungsinya apa, ini artinya apa. Jadi ada beberapa basic flowchart yang secara umum tidak hanya orang informatika,
siapapun itu pasti ngerti bahwa ini artinya apa. Yang harus diberikan kepada semua orang agar flowchart-nya atau bagaimana alur kerjanya, alur prosesnya untuk semua orang bisa lihat atau bisa membaca. Oke, saya coba lanjut. Secara simbol, ini apa namanya? Secara umum, simbol yang digunakan memiliki arti. Ada yang oval, menyebutkan sebagai status start sama stopnya. Terus kemudian ada paralelogram, jajaran genjang ya. Jajaran genjang ini adalah sebuah input. Ada yang bocor. Ada yang bocor. Kita bocor. Oke, next. Ada persegi panjang. Persegi panjang ini biasanya diasumsikan sebagai sebuah proses. Kemudian ada diamond, belah ketupat. Nah, belah ketupat ini menyatakan sebuah percabangan atau tadi decision, pilihan, jika maka, jika maka. Next ada hybrid, ini sebagai output operation, outputnya. Ada yang bilang input dan outputnya sama dengan menggunakan parallelogram, nggak apa-apa, karena memang biasanya seperti itu. Next ada flow. Flow ini menunjukkan arusnya, dilihatnya dari panahnya. Jadi tidak ada sebuah flowchart yang gambarnya cuma garis doang. Harus ada gambar panahnya, sehingga untuk gambar panahnya ini tujuannya untuk memberikan arahan dari mana ke mana. Oke, lanjut. Contoh yang tadi masih sama, kita lihat. Maka saya akan punya start dan stopnya. Kemudian inputnya bisa dilihat di sini. Inputnya adalah M1, M2, M3, dan M4. Kemudian saya lakukan sebuah proses. Segi panjang nih, simbol. Kemudian ada sebuah belah ketupat atau sebuah diamond atau sebuah pertanyaan. Sebuah kondisi, apakah grade-nya lebih kecil dari 60, ini kepotong ya, 60. Jika iya, maka tampilkan fail. Jika tidak, maka tampilkan pass. Dan selesai. Panahnya akan menunjuk ke bawahnya. Oke, bang ya. Pertemuan awal-awal masih gampang, nanti mumetnya nantilah belakangan. Next. Berikutnya, saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah bagaimana algoritma untuk menggambar sebuah flowchart dan untuk mengkonvert sebuah panjang dari feet ke sentimeter. 1 feet, 1 kaki, berapa senti. Nah, seperti itu. So, Anda harus bikin dulu pseudocode-nya. Oh, berarti ngapain? Oh, berarti saya harus tahu. Yang dibikin atau yang diinputkan adalah berapa panjang feet-nya, length in feet-nya. Dan baru dikalkulasikan. Length feet ini, 1 feet berapa senti? Karena 30 senti, berarti 1 feet akan dikali dengan 30 senti. Maka hasilnya baru kita tampilkan length in sentimeternya. Oke. Maka algoritmanya tadi akan kita gambarkan di sebelah kanan. Flowchart-nya ada yang di sebelah kiri. Bisa diikutin. Inputnya, prosesnya, outputnya. Oke, lanjut. Example berikutnya. Masih contoh lagi bagaimana membuat sebuah algoritma dan menggambar sebuah flowchart-nya yang mengindikasikan membaca dua sisi dari persegi panjang dan menghitung luasnya. Maka saya harus memasukkan sisi panjang dari sebuah persegi panjang dan sisi panjang dari sebuah ya. Hitung areanya, kemudian tampilkan.
Sama kan? Masih sama. Hey. Sebelum saya lanjut, any question so far? Jadi masih gampang ya. Jadi masih bicara dari bahasa awam dulu, kemudian kita ubah jadi algoritma dan kita gambarkan pemodelannya menggunakan flowchart. Izin bertanya. Silakan. Untuk diagram flow ini apakah apa ya, digambarkan satu rangkaian aja atau gimana Kak? Pak, kan misal kita pakai media kertas dan lain sebagainya nih kita gambar. Nah, selanjutnya tuh pasti kan kalau kalau misal kita buat flow yang kompleks gitu kan pasti nggak muat tuh pada satu halaman aja. Nah, itu diterusinnya di halaman selanjutnya itu bagaimana ya Pak? Apa langsung dipanahin atau bagaimana gitu Pak? Atau emang Nah, selalu satu rangkaian saja Pak? saya bisa terakhir ya. Jadi makanya ini tadi saya bilang ini adalah basicnya, karena setelah basic itu pasti ada advance-nya gitu kan. Nah, jadi tadi udah diceritain. Memang bikin flow ini adalah dalam satu sekuen, artinya satu rangkaian dari awal sampai akhir. Oke. Nah, kalau penggambarannya apa namanya membutuhkan lebih dari satu halaman, nanti ada yang namanya simbol berikutnya adalah konektor. Ada simbol namanya konektor. Nanti kita bisa lihat sambil sambil praktek nanti ya. Nah, konektor ini apa? Nanti konektor ada istilahnya apa? Ada bedanya. Ada konektor yang menghubungkan dalam satu gambar. Jadi misalkan kita bikin dari atas ke bawah, mentok nih harusnya lanjut lagi. Kita bikin konektor, kita taruh di sampingnya. Ya. Ada konektor yang menginformasikan bahwa ini dalam satu gambar atau dalam satu area. Ada konektor lagi yang khusus untuk yang beda halaman. Jadi misalkan di sini udah satu halaman penuh, sorry. Di sini maaf. Jadi di sini ada satu halaman sudah penuh, kita ada sebuah konektor lagi namanya konektor another page. Nah, konektornya seperti simbolnya seperti apa? Nanti dia memberitahu bahwa oh ini berarti menunjuk ke sini. Hanya tinggal nanti dikasih simbol biasanya. Konektor A, berarti ada konektor A lagi di sini. Artinya apa? Ini konektor yang menyatakan dalam satu halaman. Kemudian ada konektor page. Misalkan kita kasih halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, page 1 berarti dihubungkan dengan page 1 lagi. Nah, seperti itu. Jadi artinya seperti itu. Nah, Pak, mungkin nggak gambarnya panahnya saling tabrakan? Kalau saling tabrakan ini yang sebenarnya biasanya disebut sebagai ada overlap gitu ya. Overlapnya nggak boleh terjadi juga karena biasanya misalkan ada gambar panah di sini, penggambarannya seolah kalau yang dari kanan ini seolah nanti ada lengkungan. Nah, jadi nggak boleh disilang gini. Biasanya ada lengkungannya, jadi menunjukkan seolah-olah oh ini dia lewat nggak nabrak gitu. Oke, tapi nanti kita lihat ya. Oke. Selain dari yang tadi, ada pertanyaan lain mungkin? Selain dari siapa tadi nanya? Amanda ya? Kayak Makasih film aja ya. Bapak. Ikatan cinta nih. Iya. Aduh. Oke, kalau tidak ada saya coba lanjut. Nah, kita udah mulai toolsnya nih. Tools yang digunakan untuk membuat flowchart, yakni ada yang pernah dengar Microsoft Visio, ada yang sudah nginstal dari 1, 2, 3, 4 ini di komputer sudah punya. Biasanya kalau yang grupnya Microsoft Office pasti ada yang juga sudah terinstall, ada yang tidak. Saya ingin tahu dulu, ada yang sudah terinstall Microsoft Visio, karena urusannya license ya kalau yang ini. Mungkin kalau pakai LibreOffice Apache dan sebagainya ini ada yang free, ada yang gratis. Nah, saya akan coba arahin kalau misalkan Anda, wah Pak saya nggak punya Pak, harus install ya Pak. Oke, bisa. Banyak yang saya nggak ngajarin bajakan ya. Tapi kalau kalau download bajakan mungkin Anda sudah sering ya, istilahnya udah tahu lah gitu kan. Buka apa tuh nama UIH gitu. Atau apa Giga Purbalingga gitu ya. Nah, itu banyak tuh. Nah, download apa namanya yang sudah bajakan. Atau saya coba arahin yang ini. Silahkan yang menggunakan komputer bisa nyoba masuk ke www.diagrams.net. Diagrams pakai S. Nah, stop dulu di sini. Saya coba share
Office-nya ya, Office-nya apa namanya? Browser ya. Kan kalau mau sambil mengikuti saya boleh yang di belakang komputer gunakan HP. Saya nggak tahu nih apakah bisa dibuka melalui web browsernya karena saya belum pernah nyoba. Oke, sudah terlihat. Sebentar, saya mau ngezoom nih. Oke, kalau Anda di layar monitor Anda terlalu kecil, misalkan, Anda bisa mouse-nya bisa kembali digeser ke kiri. Di situ ada zoom in, zoom out. Ada nggak? Ada gambar apa? Suryakanta plus sama Suryakanta min. Misalkan pilih Ada, 4 Pak. besar. Nah, itu silakan di zoom di situ ya, karena ini saya butuh layar, karena ini layar saya kegedean nih. Jadi apa namanya? Pasti di tempat Anda jadi kecil. Zoom pun, tapi isi dalamnya. Oke, kita masuk ke www.diagrams.net. Anda mau download bisa, tapi apa namanya ya berarti Anda main offline ya. Biasanya kalau yang komputernya terbatas memori dan sebagainya mungkin jadi masalah. Tapi kalaupun enggak, kita bisa main dengan yang online-nya. Jadi silahkan klik tombol start-nya saja. Kita main online jadi nggak perlu install tambahin apa namanya package di dalam komputer Anda. Kita main web based saja. Jadi kita klik start di sini. Oke. Begitu sudah muncul di sini baru kita akan bisa bikin. Anda mau create new atau open. Jadi nanti juga akan ada tugas di pertemuan hari ini membuat sebuah flowchart. Terus kemudian Anda bisa bikin di sini atau yang memiliki Visio juga silahkan bisa pakai Visio ya. Terus, atau kalau misalkan nggak mau pusing ya tadi Anda bisa pakai yang ini. Kita create, kita simpan dalam sebuah folder tertentu. Nanti juga kita bisa open folder tersebut, kita taruh di sini. Oke, kita coba create. Banyak pilihan gambarnya mau seperti apa di sini. Kayak kita pilih yang flowchart saja. Oke, kita pilih di flowchartnya kalau nggak kelihatan. Nggak ke klik ya, atau klik-klik. Ini kelihatan gambarnya udah beda ya. Kalau lain-lainnya kan pasti gambarnya beda. Nah, begitu kita klik flowchart, kemudian kita klik create. Lemot. Internet saya lemot. Oke, muncul. Saya kayak tes di sini. Ya, saya save tesnya jadi nama tes saja. Save. Nah, muncul kah? Yang begitu sudah muncul, lihat di sebelah kiri menu barnya ada flowchart. Kita klik saja flowchartnya. Ini sudah mulai advance nih. Banyak nih, gitu ya. Jadi di sini kita bicara ini Terminator menyatakan start stop-nya. Kita klik Terminator, muncul seperti ini, kita double klik kembali, kita pilih, kita tulis start. Dan kita cari input, inputnya. Kita klik lagi, kita drag and drop, bawa ke sini, kita tulis, misalkan tadi input X misalkan. Oke, Pak bikin panahnya gimana? Nah, di sini ada arrow juga nih, sebelah kirinya ada arrow. Atau pakai yang panah ini aja deh. Oke, yang general aja deh, jangan arrow gitu. Oke, dari yang menu general,
ada directional connector. Oke, muncul. Tinggal kita ambil satu titiknya, kita drag and drop, taruh di sini. Usahakan arahkan di shape yang ada tandanya ya. Ini ada tanda-tandanya nih. Ada mau di sini atau di sini atau di sini ya. Tujuannya apa? Sehingga nanti kalau dipindah-pindah dia akan ngikut. Oke, panahnya ke situ, selanjutnya panahnya ke sini. Tujuannya apa? Jadi kalau ini dipindah-pindah dia ngikut. Itu ya. Lanjut kita bicara mungkin proses. Di situ saya pakaiin proses biasa deh. Proses. Tuh, gimana kalau konektornya nabrak? Kita coba. Saya bikin konektor yang nabrak ya. Terus kemudian saya juga punya. Kan saya punya proses. Tapi harusnya bisa di skew. Nah, bisa Anda tabrakkan atau bisa Anda skew. Line jump-nya dengan arc. Sini terlihat ada bengkokan ya. Seolah-olah gambarnya tidak nabrak. Atau terputus-putus. Atau kotak. Bebas. Seperti apa? Untuk menggambarkan bahwa panahnya tidak nabrak. Ceritanya panahnya tidak nabrak. Coba. Oh ini dia. Oke ya. Lihat di sini. Ada lengkungan. Ini kan dia akan nabrak nih, tapi begitu saya geser ke sini dia nabrak. Nabraknya karena ada lengkungannya jadi aman. Oke. Nah, ada pertanyaan seputar ini? Ini cuma toolsnya saja. Ini gambarnya seperti apa, Pak? Gambarnya tinggal tergantung Anda nanti. Oh ya, tadi yang konektor ya. Konektornya, saya gambarnya bulat. Nah ini, itu dan ini. Jadi ini on page reference. Ini tulisannya on page reference ini adalah konektor untuk dalam satu halaman. Jadi misalkan kalau saya buat ya, jadi ceritanya gini. Gini aja deh. Misalkan Anda gambar ini udah mentok nih. Nah, mentok berarti saya akan bikin konektor. Ya, konektor di sini ceritanya begini. Oke, ini konektor kita kasih nama di Visio bisa dikasih nama. Tapi di sini oke nggak apa-apa. Jadi di sini artinya kalau saya bikin begini,
Nah, artinya dari start sampai ke bawah sini, dia akan nyambung di sini. Ini on page dalam satu halaman. Tapi kalau misalkan beda halaman, Anda bisa gunakan yang off page-nya yang ini. Jadi kalau misalkan di sini, ini halaman pertama nih. Nah, page keduanya, kalau saya klik bawah, page kedua. Nah, page kedua berarti saya harus lanjutkan dengan gambar seperti ini. Oke, kebayang maksudnya? Di halaman satunya penghubungnya dari sini. Oke, ini selesai misalkan udah penuh. Nah, Anda kasih gambar gini, ini artinya menuju ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya apa? Ini halaman kedua. Halaman kedua berarti gambar lagi dari mana? Kan di sini ketemu diamond. Di sini ketemu proses. Dari sini ketemu ini stopnya. Oke, bisa diikutin. Di sini ceritanya. Nah, jadi misalkan ini sudah satu halaman, penuh, tapi ini masih ada kalau lahan kosong nih, saya bisa saya isi. Oke, Anda lakukan konektor dengan menggunakan ini. Jadi artinya begitu sini, ini sama halnya dengan ini melanjutkan semua terus ke bawah. Kalau ternyata halaman ini sudah penuh dan Anda masih harus menggambar kembali, jadi Anda bisa lakukan konektor page-nya menggunakan ini. Sehingga di halaman kedua, ini adalah lanjutan dari halaman pertama dan seterusnya. Sampai pertama dibuka dengan start, pasti harus diakhiri dengan stop. Oke. Any question? Banyak kok tutorial-tutorial flowchart ini. Yang menggunakan Visio juga ada. Jadi kalau ada yang Microsoft Visio versi berapapun, silakan Anda gunakan juga bisa. Nggak mau pusing dengan harus install atau harus download, ya kita bisa gunakan ini secara online. Ini kita save. Selesai. Kalau misalkan Anda mau open yang tadi, tadi tes, tadi namanya tes ya. Betul kan? Bisa lanjutin. Oke. Hari ini mungkin cuma ini doang. Di Anda boleh nginstal, boleh enggak. Saya sih enggak ambil pusing ya mau yang buat ngirit space juga bisa, daripada nginstal nanti uninstallnya atau filenya jadi space hard disk Anda jadi habis. Makanya saya tidak mewajibkan. Kita bisa menggunakan saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan secara online. Kayak kemarin saya kasih apa namanya? Silakan download Python kalau mau. Kalau enggak, silakan gunakan Colab. Colabnya seperti apa? Nah, mungkin saya sedikit munculkan di sini. Nih, Colab Research. Pak, download Pak, saya belum bisa download Python, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya bisa pakai Colab kok. Colab.research.google.com. Ya, di sini saya punya Jupyter Python yang bisa saya akses secara online. Akan di sini tinggal
aja. Sini udah langsung muncul nih. Udah jadi. Apa bedanya dengan Python? Ya tinggal nggak ada beda jauh, cuma ini bedanya Jupyter Notebook gitu. Python sintaknya pun sama, tapi mungkin ini jangan sekarang, nanti aja deh. Nanti kita diskusikan berikutnya di minggu pertemuan berikut. Di pertemuan hari ini, tools yang bisa Anda gunakan, kalau Anda menggunakan Microsoft Visio, silakan. Banyak orang yang lebih familiar dengan Microsoft Visio kan. Atau kalau anak-anak milenial saat ini sih lebih senang daripada nginstal, mending saya pakai yang online. Sehingga space hard disk saya tidak penuh, saya tetap bisa mengerjakan segala sesuatunya. Saya sarankan Anda bisa gunakan salah satu fungsi Draw I/O yang ada di. Oke, next saya lanjutkan yang slide-nya ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan tentang yang tools tadi. Oke, tadi sampai sini ya. Oke, so ini tugas Anda. Buatlah sebuah algoritma dan gambarkan flowchart proses Anda membeli sesuatu di supermarket. Gambarannya yang saya minta silakan semampu Anda mendetailkan, tapi yang saya request di sini start stopnya adalah startnya dimulai saat Anda masuk ke supermarket, stopnya berarti saat Anda keluar dari supermarket tersebut. Pak, saya nggak mau supermarket, Pak. Minimart saja, Pak. Alfamart, Indomart. Boleh nggak, Pak? Ya, silahkan. Oke. Any question tentang tugasnya? Oh, berarti yang dikumpul apa? Yang dikumpul file yang berisikan algoritmanya, berarti mode PDF-nya saja. Terus kemudian file proses chart-nya, atau file chart-nya juga Anda tulis di PDF-nya, dan file I/O-nya juga Anda submit ke dalam LMS. Saya belum siapin sih, tapi nggak apa-apa. Saya informasikan dulu di sini. Jadi kita bikin, Anda diminta untuk membuat sebuah algoritma. Algoritma berarti tulisan-tulisannya ya. Pak mau dari pseudocode-nya boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Ceritanya tentang aktivitas Anda saat masuk ke dalam supermarket, terus kemudian membeli sesuatu. Sesuatunya itu mau 1, 2, 3, 5, gimana Pak? Terserah. Ya, terserah seperti apa aktivitasnya. Lebih banyak, lebih dari satu mungkin lebih baik. Kenapa? Karena biar kelihatan aktivitasnya seperti apa, proses apa saja yang harus Anda lalui, dan baru sampai keluar. Keluar tuh berarti ngapain? Oh, berarti kan kita harus bayar dulu dong. Kalau nggak mungkin saya ngambil barang terus langsung keluar. Nah, itu namanya ngutil. Shoplifting. Shoplifting itu namanya. Oke? Okay? Itu kalau memang Anda punya sedikit shoplifter dalam jiwa Anda. Aduh, klepto gitu. Jangan ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, jadi silakan bikin algoritma dan gambar flowchart-nya. Menurut Anda seperti apa? Apa yang akan Anda lakukan atau aktivitas apa yang Anda lakukan pada saat membeli sesuatu supermarket? Oke, ini slide terakhir. Nah, begitu. Question? Bang kan? Ada pertanyaan?
putar tugasnya waktunya 1 minggu, berarti waktu 1 minggu itu biasanya saya buka sampai hari Senin dini hari. Tadi malam biasanya. Lalu buka untuk ujian. Tugas-tugas itu saya hanya kasih waktu sampai berikutnya. Kalaupun nanti Anda bilang ada yang, Pak, saya telat, belum sempat kirim, nanti akan saya buka kembali, tapi ya tadi konsekuensinya adalah nilai Anda pasti tidak akan bisa dapat maksimal, walaupun jawaban Anda mungkin sudah mungkin 100% benar, misalkan seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan sepertinya? Ada Kristen, Kristen, namanya susah banget. Enggak Pak, belum ada. Oke. Jadi mudah-mudahan tadi kalau mau misalkan menginstal Visio silahkan kalau ada yang sudah punya gitu ya. Walaupun enggak bisa download juga bisa. Tapi hati-hati downloadnya karena ada yang versi-versi yang berbayar dan kalaupun versi bajakan juga harus hati-hati dengan adanya virus ya. Nah biasanya versi bajakan itu rentan untuk disusupi, bukan disusupi. Kadang-kadang karena kita tidak tahu yang mana yang harus diklik, nah, ternyata yang diklik itu adalah sebuah trojan yang merupakan sebuah file dan yang Anda kira file tersebut adalah file yang untuk install, ternyata filenya berisi virus-virus nggak jelas. Virus-virusnya seperti apa Pak? Ya, virus-virusnya misalkan browser Anda jadi muncul pop-up nggak jelas gitu kan. Nah, itu bahaya ya, hati-hati. Oke, makanya biasanya kalau anak-anak milenial tuh seperti saya gitu, wih anak muda nih. Saya nggak ya udah saya gen X gen Z kok. Oke, jadi biasanya lebih senang menggunakan yang fitur online-nya. Tadi Anda bisa gunakan Draw.io. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan mungkin baru akan saya masuk ke bicara tentang tipe data dan introduction ke Python. Pythonnya seperti apa? Kayak misalkan tadi pagi ada yang nanya, Pak saya belum install Python, ya nggak apa-apa, install atau enggak bagi saya no problem. Nanti saya akan bisa demokan menggunakan Python dengan menggunakan desktop Python ataupun menggunakan tadi Jupyter Notebook yang ada di Google Colab. Codingnya nggak beda jauh, hanya filenya saja yang sedikit berbeda. Yang satu PY, yang satu IPYA. PYB, sorry. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya hari ini dan mungkin kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.